Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya membacakan susunan acara komunitas belajar Serasan 18 yaitu SD Dalam Persaudaraan hari ini Kamis 14 November 2024 sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga inti yaitu pemaparan rancangan kegiatan, acara keempat lain-lain tanya jawab, 5 penutup, 6 selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengambil barokah pertemuan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita melakukan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kata sambutan kepala sekolah kepada Ibu Nurhayati SPDMSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya jua kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat. Salawat dari salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan adanya kelompok belajar ini Serasan 18 dapat menjadi sarana komunikasi dan sarana berbagi yang efektif antar sesama pendidik dan tenaga pendidik. Kami berharap dengan adanya kelompok belajar ini dapat mempermudah para guru dalam berbagi informasi terkait kegiatan pendidikan dan kurikulum yang dilaksanakan di SDN 18 Sungai Rotan ini. Selain itu, kelompok belajar ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada sivitas akademika SDN 18 Sungai Rotan dan masyarakat luas khususnya dalam dunia pendidikan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan dalam kegiatan ini. Kami juga menyadari bahwa Kombal Serasan 18 ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kemajuan Kombal Serasan 18 yang kita banggakan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD 18 Rotan atas sambutannya. Acara berikutnya acara inti yaitu pemaparan rancangan kegiatan kepada Bapak Febri Nurlesa SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya Febri Nurdiansyah akan membacakan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, di mana ini adalah salah satu
syarat untuk memenuhi tugas dalam kegiatan destinasi PKD PJOK Moreni. Baiklah, langsung saja. Acara kegiatan P5 ini kami beri tema yaitu Pemkab Moreni, yaitu pemanfaatan kayu bekas untuk menumbuhkan pembelajaran PJOK yang efektif, kreatif, energik, dan menyenangkan. Di mana Muhammad Radit Prasetyo yaitu sebagai fasilitator dan kami Febri Nurdiansyah sebagai peserta. Latar belakang yang pertama adalah pemikiran, kita ambil dari pemikiran Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelektual dan jasmani anak-anak. Permainan tradisional merupakan permainan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kesadaran warga SD Negeri 18 Sungai Rotan akan pentingnya pemanfaatan kayu bekas yang ada di sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah kegiatan ini merupakan penerapan dari program P5. Tujuan dari program ini yaitu membagikan praktik baik kepada guru terkait kolaborasi pembelajaran, penerapan tugas berbasis proyek yang berpihak kepada peserta didik. Memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya aset yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Memfasilitasi peserta didik untuk berkreasi dengan memanfaatkan kayu bekas yang ada di sekolah untuk dijadikan sarana penunjang dalam pembelajaran PJOK. Kemudian capaian program peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran PJOK dengan penerapan karya berbasis proyek. Kemudian terjadinya kerjasama antar guru yang tergabung dalam komunitas belajar sekolah, peningkatan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan kayu bekas sebagai sarana untuk pembelajaran PJOK. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama berdiskusi bersama peserta didik dalam teknis menentukan kelompok materi pembelajaran. Guru menjelaskan tentang teknis yang harus dilakukan oleh peserta didik yaitu memanfaatkan kayu bekas yang ada di sekolah. Yang ketiga, selanjutnya merancang atau memodifikasi kayu bekas untuk dijadikan alat pemukul kastil dan bakia sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Dalam prosesnya, guru mendampingi dan memfasilitasi peserta didik agar terciptanya rasa aman dan nyaman. Berkaitan dengan tujuan mata pelajaran PJOK adalah peserta didik aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga sehingga membuat peserta didik menjadi aktif, kreatif, energik, sehat, dan juga sehingga timbullah rasa percaya diri. Dari langkah-langkah tersebut, adapun hasil yang diharapkan adalah memotivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik meningkat. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Kemudian, hasil belajar peserta didik meningkat sehingga peserta didik mengalami perubahan tidak hanya dari hasil pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotornya saja, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan, dan karakter peserta didik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yaitu koordinator program
Kepala Sekolah SD 18 Sungai, tim pelaksana, guru PJOK dan peserta didik yang terlibat, dan rekan sejawat, guru kelas dan staf atau warga sekolah. Adapun pernyataan tentang kapasitas atau aset yang dimiliki oleh sekolah, di sini dari 7 aset yang ada, sebagian besar ada dalam sekolah ini, yang diantaranya aset sekolah, yaitu yang terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik. Kemudian aset fisik, lapangan yang luas dan sarana lainnya. Kemudian aset agama atau budaya, yaitu melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Kemudian aset finansial, yaitu dana BOS untuk biaya kegiatan. Aset sosial, yaitu kolaborasi dan gotong royong warga sekolah dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kemudian aset lingkungan, yaitu benda-benda yang ada di sekolah yang aman dan nyaman untuk digunakan. Rencana evaluasi, yaitu metode observasi, angket, dan wawancara. Kriteria keberhasilan program akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif serta didik, dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Adapun waktu yang akan dilaksanakan, yaitu evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan dan pada akhir program. Kemungkinan tantangan yang akan dilakukan atau yang akan terjadi, yaitu mungkin cuaca. Saat kondisi cuaca tidak memungkinkan seperti hujan, maka kegiatan dapat dipindahkan di hari lain. Selanjutnya yaitu kegiatan yang bertabrakan. Keadaan ini sering saya temui, mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Yang terakhir, sebelum pemaparan ini selesai, ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu tinggalkan zona nyaman, karena zona nyaman akan mematikan potensi secara perlahan. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung belum punya asam urat, mumpung belum terlambat, jangan ragu untuk terus meloncat demi masa depan yang lebih hebat. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Demikian tadi telah kita datang bersama pemaparan dan kegiatan oleh Bapak Febri Nurdiansa SPD. Mudah-mudahan kita semua cukup memahaminya. Berikutnya tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin, dipersilakan yang ingin menyampaikan pertanyaan apa yang disampaikan oleh Pak Febri tadi. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Silakan kepada teman-teman atau pesawat, kalau mungkin ada pertanyaan dari kegiatan ini yang mungkin belum paham akan tindak lanjutnya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Caksono. Di sini saya ingin bertanya tentang kayu bekas. Cara kita menyikapi kayu bekas kan kita ketahui sendiri, biasanya kalau kita pada pembersihan kan kayu-kayu bekas maupun sampah-sampah lainnya kita langsung ke tempat pembuangan sampah. Nah, karena ada dari pemaparan materi Bapak tadi bahwa kayu bekas ini juga penting untuk dimanfaatkan. Nah, bagaimana kami Dewan Guru ini menyikapi ketika pembersihan nanti, menyikapi cara
untuk mengelola atau memanfaatkan kayu bekas yang di sekitar kita, apakah kita tetap buang pada tempat yang biasanya atau nanti kita pisah yang mana bagus untuk kita gunakan, bisa gunakan, atau tetap seperti biasa itu saja? Bagaimana menurut Bapak, bagaimana kami menyikapinya untuk kedepannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agung. Bagaimana cara menyikapi atau memilih kayu bekas untuk digunakan sebagai alat penunjang dalam pembelajaran? Baiklah, di sini karena saya fokus sebagai PJOK, artinya mungkin lebih spesifik ke bidang olahraga. Kayu bekas yang dimaksud adalah apapun kayu bentuknya, selama itu masih bagus, contoh seperti ranting, atau mungkin kita di mana kayu atau kursi kita terbuat dari kayu dan sudah kayu tersebut rusak, sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai kursi. Nah, dari situlah, dari kursi itu kan ada kaki dari kursi atau papan dari kursi. Nah, di situ kita melihat manfaat daripada kayu tersebut. Di sini fokus kami adalah dalam olahraga casting. Di situ papan itu kita manfaatkan menjadi tongkat pemukul casting. Kemudian apabila mungkin ada meja, nah meja itu mungkin kayunya saudara atau kaki-kaki meja itu sudah patah dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi sebagai meja. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan meja tersebut untuk dijadikan bakya dalam permainan tradisional. Di mana permainan tradisional itu sekarang lagi digalakkan karena itu adalah salah satu identitas bangsa kita. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Agung, cukup? Cukup. Mungkin Bapak Ibu yang lain dari mata kelas yang lain bisa juga alat itu dimasukkan ke dalam SPDB atau prakarya. Contoh, bisa dijadikan kotak tempat pensil. Kalau mungkin ada bambu itu kan bisa dijadikan untuk tempat pensil atau tempat penggaris, tempat tisu, dan masih banyak contoh-contoh alat yang bisa digunakan atau dibuat dari kayu bekas tersebut. Mungkin yang lain? Dan mungkin itu saja Bapak Ibu Guru untuk acara pemaparan ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Untuk menutup acara ini, mari bersama-sama kita lapas pandalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembicara terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kepada Allah tentu kita mohon ampunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.